Saudara-saudari terkasih, saya sering meminta permohonan untuk mendoakan, terutama para saudara sahabat yang mengalami kemalangan. Ada sahabat yang saya tahu baru saja ditinggalkan oleh suaminya, meninggal. Dan tidak lama kemudian mamanya, tidak lama kemudian anaknya satu-satunya juga dipanggil. Dan saya diminta untuk mendoakan. Tentu saya sangat mendoakan dia. Tetapi juga sekaligus bertanya, mengapa kejadian ini begitu bertubi-tubi, penderitaan ini terus-menerus. Juga ada sahabat yang baru saja adiknya sakit keras. Dan kemudian belum lama ini kakaknya juga parah sakitnya. Dan dia mengatakan, kenapa kejadian ini bertubi-tubi? Saya mohon didoakan supaya kuat. Saya tentu mendoakannya, tetapi sekaligus juga merenungkan. Kenapa ada derita yang datang begitu bertubi-tubi? Ada kemalangan kalau kita mau mengatakannya yang terus-menerus terjadi. Seperti ungkapan sudah jatuh tertimpa tangga. Saudara-saudari terkasih, saya memang merenungkannya cukup panjang dan menjadi pertanyaan dalam batin saya. Dan saya ingin sekali menyampaikan hasil renungan saya, bukan untuk menganggap enteng derita itu, tetapi justru memberikan gambaran yang berbeda. Rupanya kita diminta untuk melihat apa yang biasa kita sebut derita dengan cara yang berbeda. Memang secara umum kita mengatakan dan melihat dan menilai bahwa penyakit dan kematian adalah kemalangan atau derita. Namun ada sudut pandang lain, ada cara pandang iman yang justru melihat penyakit dan kematian bukan sebagai kemalangan. Penyakit sebagai kesempatan untuk menderita bersama Kristus menurut Paulus, dan kematian adalah keuntungan. Paulus dalam Filipi bab 1 ayat 21 mengatakan, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rupanya cara pandang terhadap kematian dan kemalangan menentukan sikap kita. Kalau kita melihat penyakit dan kematian sebagai sesuatu yang negatif, sebagai sebuah derita dan kemalangan, tentu kemudian kita bisa mempertanyakan, kita bisa protes, kita bisa bahkan menuduh Allah kurang bijaksana menyelenggarakan hidup ini. Tetapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang iman seperti Paulus, melihat kematian memang sesuatu yang wajar. Semua orang akan mengalaminya. Penyakit, semua orang akan mengalaminya, cepat atau lambat. Bukan sesuatu yang luar biasa. Bukan sesuatu yang baru. Tetapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang iman seperti Paulus, bahkan kematian adalah sebuah keuntungan. Dan derita adalah kesempatan ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Karena itu Paulus ngotot mewartakan Yesus yang disalibkan. Meskipun itu adalah kebodohan bagi orang Yunani dan batu sandungan bagi orang Yahudi. Karena Paulus yakin bahwa kehidupan ini tidak berakhir dengan kematian, tetapi dengan kebangkitan. Dan justru Yesus sudah menderita begitu hebat, wafat di kayu salib untuk memenangkan kita, untuk mengalahkan kematian, bangkit, dan menganugerahkan kebangkitan. Maka iman kita akan kebangkitan sangat menentukan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus bab 15 ayat 19, seandainya hanya di dunia ini saja kita menaruh pengharapan akan kebangkitan Kristus, kita adalah orang yang paling malang di antara manusia. Dan itu jawabannya rupanya. Kita harus menaruh pengharapan kepada Kristus di dunia ini maupun nanti sesudahnya.
Sehingga menghadapi kematian, kemalangan bukan sesuatu yang negatif, tetapi pengharapan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan, ada kehidupan kekal. Dan kita mengharapkan kehidupan yang kekal itu, mengharapkan keselamatan bukan hanya di dunia ini, tetapi juga dalam kebangkitan nanti. Memang benar, kalau kita hanya mengandalkan Kristus, mengharapkan Kristus di dunia ini, kita sungguh malang. Karena kita tetap akan sakit suatu saat, karena kita akan tetap mati suatu saat. Tidak bisa dihindari. Itu adalah sesuatu hal yang wajar. Merupakan satu sisi dari keping mata uang yang sama. Hidup ada mati, sehat ada sakit, untung ada malang. Sesuatu yang sangat biasa. Tetapi kalau kita tidak melihatnya secara iman, bisa jadi kita kemudian protes, bisa jadi kita sakit hati kepada Tuhan, bahkan kita bisa menghujat Tuhan. Atau bahkan kemudian menolak Tuhan sama sekali. Padahal tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu adalah peristiwa yang sangat biasa, sangat normal. Semua akan mengalami, nothing new. Justru yang berkaitan dengan Tuhan adalah kebangkitan. Dan kita percaya bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Kalau tidak, sungguh sia-sia Yesus menderita, Yesus wafat, dan kita tidak mengakui kebangkitannya. Tetapi kalau kita mengakui kebangkitannya, kita mempunyai pengharapan bukan hanya di dunia ini, tapi juga nanti dalam kebangkitan. Dan kita adalah orang yang penuh berkat. Karena kita sudah diselamatkan sejak sekarang sampai selama-lamanya. Yang paling penting justru menghasilkan buah. Kalau kita hidup, menurut Paulus, kalau saya hidup, itu berarti menghasilkan buah. Karena saya percaya bahwa hidup saya sudah diselamatkan. Tinggal mengasihi. Maka, apakah kita mengalami kemalangan bertubi-tubi, sudah jatuh tertimpa tangga? Tergantung cara pandang kita. Tergantung bagaimana kita menghayati karya keselamatan Kristus dalam hidup kita. Bersyukurlah kita yang memahami bahwa derita adalah kesempatan untuk ambil bagian dalam penderitaan Kristus yang menyelamatkan, bukan hanya bagi saya tapi juga bagi orang lain, sehingga derita itu positif dan sangat berguna. Bersyukurlah juga yang menghayati kematian sebagai kesempatan untuk masuk dalam kesatuan dengan Kristus dalam kebangkitan kehidupan yang kekal. Sehingga kita bukan orang yang malang, yang hanya mengharapkan Kristus di dunia ini saja. Tetapi kita mengharapkan Kristus baik di dunia ini maupun nanti. Kita mohon rahmat iman supaya hidup kita penuh pengharapan dan menghadapi suka duka hidup ini dengan penuh syukur dan sukacita. Karena itu, bersukacitalah no matter what. Tuhan memberkati, Tuhan sangat mengasihi Anda. Bersyukurlah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Hidup ini begitu indah, begitu luar biasa. Tuhan memberkati.